Perdagangan itu bukanlah suatu prinsip, melainkan suatu kebijaksanaan. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Dapat diartikan pula sebagai kegiatan tukar-menukar atau menjual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan. Saat perdagangan internasional, yang pertama itu ada menjaga stabilitas harga. Persediaan barang yang terbatas di dalam negeri, sementara kebutuhan manusia terus meningkat, dapat mendorong naiknya harga. Upaya penambahan persediaan barang melalui kegiatan impor barang dari negara tetangga dapat menjadikan persediaan barang tetap terjaga sehingga barang di dalam negeri stabil. Yang kedua itu ada menambah devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor yang menjadi kekhasan aktivitas perdagangan internasional dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah. Jika ekspor dilakukan suatu negara ke negara lain meningkat, devisa yang masuk ke kas negara semakin meningkat. Yang ketiga ada memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong dan memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja baru. Contohnya, karena peningkatan permintaan produk tekstil dari negara-negara lain ke Indonesia. Produksi tekstil di Indonesia meningkat sehingga membuka kesempatan kerja baru. Yang keempat ada transfer teknologi. Produk barang-barang impor yang canggih seperti handphone, televisi, mobil, motor, dan komputer akan diiringi dengan bagaimana cara penggunaan dan cara pemeliharaan. Yang kelima ada memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Perdagangan internasional membuka kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memperluas pasar. Pemasaran barang hasil produksi tidak terbatas hanya di dalam negeri, tetapi dapat dilakukan di luar negeri. Keenam ada peningkatan kualitas produk. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan. Terakhir, kedelapan ada mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertukaran barang antar negara menjadikan kebutuhan para warga negaranya dapat terpenuhi. Dengan semakin seringnya saling tukar barang dan jasa, maka persahabatan negara-negara yang terlibat dalam proses pertukaran barang semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya kegiatan produksi di dalam negeri dalam rangka memenuhi permintaan barang dari luar negeri menjadikan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional itu ada perbedaan sumber daya alam. Letak geografis yang berbeda antar negara menjadikan adanya perbedaan dalam sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya berbeda. Yang ketiga, ada keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara yang sudah mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Hal ini disebabkan harganya lebih murah jika dibandingkan memproduksi barang yang sama di negara. Yang keempat, ada selera atau diferensiasi produk. Perbedaan selera masyarakat dapat mendorong terjadinya hubungan perdagangan internasional. Yang kelima, ada perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kelima, ada perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Enam, ada kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara yang memproduksi suatu barang atau jasa yang relatif terbatas, seperti terbatasnya modal yang dimiliki. Hal tersebut mendorong terjadinya transaksi internasional untuk memenuhi kekurangan stok barang setiap negara. Yang ketujuh, perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja, seperti di Tiongkok dan India. Selain itu, dapat juga disebabkan tingginya teknologi seperti di Jepang dan Eropa yang memungkinkan adanya produksi massal.
Kedua unsur tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya transaksi internasional. Yang terakhir ada perbedaan sosial dan kebudayaan. Perbedaan nilai-nilai budaya seperti rasa kebanggaan yang tinggi jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor penghambatnya itu yang pertama ada kebijakan proteksi oleh pemerintah, yang kedua apresiasi mata uang dalam negeri, yang ketiga kualitas sumber daya yang rendah, yang keempat perbedaan sistem pembayaran antar negara, yang kelima terjadinya perang, yang keenam proteksi wilayah regional, yang ketujuh jarak antar negara atau biaya transportasi.